nggak ada kaitannya. Jadi dia tadi cerita pertanyaan itu nggak ada kaitannya. Jadi tidak ada urusan dengan perkara ini, nggak ada. Jelasin nggak? Tapi saya pikir nggak perlu lagi dijelasin ya. Nggak apa-apa, sedikit. Sepertinya begitu sedih dan mengeluarkan air mata selepas persidangan tadi. Apa yang membuat kamu sedih mungkin Hilda? Apakah tadi waktu ditanyakan yang terkait dengan perkara ini dikatakan aku tidak, di stop jangan melebar. Anda ikut sidang? Tidak. Baik, sudah. Kalau Anda nggak ikut sidang ya repot jadi. Jadi tadi itu ada pertanyaan dan kalau Anda ngikutin sidang, ada tidak hakim mekat tadi? Sebuah pertanyaan, ada kan? Ya sudah, Anda ikutin aja perkara ini. Jadi soal orang tua itu. Ya Anda ikutin. Jadi biasanya kalau kaset di rewind itu nanti rusak. Jadi mending langsung kalau Anda tadi merekam atau mendengar, Anda bisa putar sendiri apa pertanyaannya dan kenapa di-cut oleh hakim. Sehingga nggak perlu lagi bertanya, Anda sudah punya rekaman semua. Tapi rekaman itu tidak semua kita Bang, bisa Bang, menangkap turun dikit, Bang. dari Cek. suara. Ya, yang lain ada kan, wartawan kan Nah, bukan mungkin satu. dari penjelasan Hilda sendiri, karena pemirsa juga kan ingin tahu sidang seperti apa. Nah, Anda ikut sidang nggak? Ikut. Nah, Anda ikutin. Kami tidak boleh menyampaikan sesuatu nanti menyimpang dari sidang, malah berbahaya buat Hilda. Jadi alangkah baiknya kalau Anda punya teman yang segini banyak, Anda bisa minta nih hasilnya seperti apa. Hilda, dari tadi semua jawaban Hilda merasa puas juga nggak sih Hilda? Maksudnya ngeluarin semua dari jawaban pertanyaan-pertanyaan mereka? Puas, cuman yang ada pertanyaan yang menurut Hilda itu nyakitin banget ya, karena pertanyaannya nggak sesuai Nah, ini sama jawabannya. sama perkara. Tadi ada pertanyaan yang benar-benar menurut Hilda tuh menyakitin banget, itu nggak sesuai sama perkara. Dimana di situ ada pertanyaan masalah privasi, masalah anak kandung, papa tiri, kapan mau menikah sama papa tiri, kapan masalah cerai, ini itu kan nggak sesuai semua sama perkara yang lagi dipersidangkan gitu. Maksudnya Hilda itu buat Hilda menyakitkan aja. Maksudnya tidak ada dengan kaitan perkara, bukan? Nggak ada kaitannya sama perkara, karena perkaranya kan pemalsuan. Jadi seseorang disangka memalsu sebuah dokumen atau menggunakan surat dokumen yang diduga isinya tidak benar, seperti itu. Nah, pertanyaannya nggak ada kaitannya, makanya dianggap sama dia ini pertanyaannya nggak nyambung gitu loh, makanya dikat sama hakim. Hakimnya aja mengkat, jadi saya pikir Jadi hakim juga marah kan ada pertanyaan kayak gitu. Anda dengar sendiri hakimnya juga marah. Tadi kalau saya lihat sih, karena yang terpenting begini, Hilda sudah mengungkap semuanya, bahwa sebetulnya hal yang harus kita coba untuk luruskan. Perkara ini sebetulnya ada sebuah dokumen, ya, jadi supaya kita nggak simpang siur ya, karena bukan mengesahkan perkawinan atau menguji sahnya sebuah pernikahan. Tapi di sini ada seseorang yang menggunakan sebuah dokumen, di mana dokumen itu berupa akte perkawinan atau buku pernikahan. Nah, buku nikah di mana tercantum nama Hilda dan nama seseorang, bla dan seterusnya. Itulah yang jadi masalah di dalam persidangan ini. Jadi persidangan ini bukan menguji tentang adanya perkawinan, sahnya kawin tidak kawin, bukan di situ. Nah, karena kalau namanya orang kawin itu pasti ada KUH-nya, ada walinya, ada semuanya. Kalau orang datang terus foto-foto, kita juga tidak bisa. Nah, bukan di sini tempat menguji itu. Di sini diuji dokumen itu asli atau tidak, benar atau tidak. Nah, kalau memang benar berarti ada tercatat di KUH. Nah, misalnya ada nama di dalam buku itu, katakanlah si A. Benar tidak si A itu mengawinkan? Benar tidak si A itu menjadi wali hakim? Itulah yang diuji. Nah, sehingga akan menjadi sesuatu yang terungkap secara material, secara materi tentang kebenaran ini, benar tidaknya sebuah peristiwa di mana ada seseorang yang menggunakan sebuah buku di mana tercantum nama dia, nama orang tuanya, bahkan ada wali nikah atau wali hakim di situ.
yang kebetulan juga jadi saksi di sini. Itu sebetulnya yang diuji. Supaya kita nggak kesana kemari ya. Tidak bisa dijelaskan kembali mungkin tidak di sini kan ada 2 buku pernikahan dan banyak kejanggalan juga. Mungkin bisa disebutkan kembali kejanggalan apa aja dan saya ada buku pernikahan itu seperti apa hingga akhirnya kamu melakukan sisi pengadilan. Aku udah serahin semuanya ke lawyer aku. Kalau Biar abang aja. buku begini deh ya. Jadi ada buku tanggal 26 September. Buku itu tercatat ditandatangani oleh seseorang kepala KUA yang diterbitkan oleh KUA Jatisari. Ternyata itu tidak pernah ada. Patut diduga itu adalah tidak benar. Jadi satu buku ini bukunya tidak benar, isinya tidak benar. Ada satu lagi duplikat. Nah, duplikat ini patut diduga isinya yang tidak benar. Nah, karena di sini tanggal 26, di sini tanggal 1 Oktober. Gitu. Terus nama orang tua beda, di sini meninggal. Itulah dokumen-dokumen itu yang sekarang menjadi proses persidangan ini. Bang, tadi Hilda sempat mengungkapkan dalam persidangan kalau Krisnata sempat mencoba bunuh diri 1 bulan sebelum pernikahan terjadi. Waduh, kalau urusan bunuh diri bukan urusan saya. Kalau orangnya suka bunuh diri, masa kita larang? Tapi apakah emang Kris maksudnya Kak Hilda menyaksikan langsung Krisnata maksudnya sering meminta untuk bunuh diri beberapa kali? Pakai apa aja maksudnya percobaan bunuh diri? Saya pikir itu tanya langsung aja yang bersangkutan ya. Gitu loh. Hilda, tadi kan Hilda mengakui mungkin ada pernikahan, video itu pernikahan, tapi dalam keadaan tertekan. Mungkin bisa dijelaskan Hilda gimana? Tekanan apa aja? Ancaman-ancamannya apa aja ya udah? Yang membuat kamu takut. Apa? Banyak sebenarnya dari dulu gitu. Hilda kan pernah kasih lihat kan, dia nih pernah main tangan sama Hilda, terus sampai itu dia main tangan sama Hilda gara-gara dia ketahuan selingkuh. Sampai akhirnya dia refleks main tangan, Hilda mau tinggalin, sampai akhirnya dia minum tuh racun-racun itu tuh kayak obat serangga gitu, dia semprotin ke mulutnya, itu depan Hilda banget. Maka itu sampai detik ini kayak apa ya, buat Hilda kayak itu hal yang bikin Hilda tuh kayak takut, trauma gitu loh, dan itu nggak bisa lupa. Terus ancaman dia gitu ya, kalau Hilda nggak mau sama dia mau bunuh diri aja, karena dia udah pernah ngelakuin 3 kali kayak begitu. Jadi Hilda kalau dia ngomong gitu, Hilda suka takut dia lakuin bener. Yang tadinya tuh Hilda tuh nyangkanya mungkin hanya omongan doang, tapi ternyata dia lakuin bener. Itu yang bikin Hilda trauma. Kalau Krisnata selingkuhnya sendiri itu ketahuan baru sekali atau udah ketahuan beberapa kali sih sampai kakak melakukan tindakan? Ketahuannya waktu itu baru sekali sih, dan itu juga pakai handphone Hilda seperti yang udah pernah Hilda jelasin. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan persidangan ini. Kalau terkait dengan percintaan, saya pikir sudah selesai ya. Nah, kalau terkait dengan perkara ini mungkin yang ditanyakan apa ya, kita bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa seperti ini loh kasusnya, sehingga tidak simpang siur. Kalau untuk saksi sendiri selain Didi Musa, Pak Jam Kino yang akan menjadi saksi. Tadi Jaksa ada dong. 4 orang. Ada 4 orang, Siapa 2-nya aja? dari KUA. Sebetulnya yang terpenting Anda ikutin persidangan ini, di mana ada 2 KUA. Yang pertama KUA yang pada tahun 2017 kalau nggak salah ya, atau 2000 berapa saya, yang namanya selalu tercantum di dalam buku itu, dan satu lagi KUA yang sekarang. Anda ikutin aja supaya kebenaran ini terungkap. Benar tidak sih ada sebuah perkawinan itu? Nah, benar tidak ada sebuah pencatatan, sebuah pernikahan di dalam perkara ini? Nah, saksinya mungkin habis ibunya Hilda, besar kemungkinan KUA itu yang akan menjadi saksi. Tidak ada kejadian seperti ini mungkin. Ada rasa penyesalan nggak sih mengenal sosok Krisnata? Kalau nggak nyesel nggak dilaporin, Mas. Mungkin dari Hilda sendiri mungkin. Ya, ini kan pertanyaannya nggak perlu dijawab sebetulnya.
Karena kalau dia tidak menyesal, tidak mungkin dia lapor, pasti akan kembali. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena dengan perbuatan Hilda itu sudah jelas dengan dia melaporkan bahkan sampai proses di persidangan. Bang, mungkin keterangan ini Bang, soal bentuk fisik kekerasan. Buku pernikahan yang katanya lecak dia udah dikoyak-koyak sama Hilda gitu. Apakah itu benar? Sebenarnya barang bukti. Ada barang bukti katanya sempat dirusak-rusak sama Hilda. Itu benar apa enggak? Apa ada barang bukti? Buku pernikahan tadi kan buku pernikahan bentuknya udah mulai rusak tuh. Oh, enggak. Katanya menurut keterangan si Kesata itu sempat dirusak-rusak. Enggak. Ada perebutan sebelah. Perebutan katanya sih. Itu kan versi dia, versi dia Nah, versi Hilda gimana? nggak benar semua. Nggak benar. Kalau kekerasan fisiknya berupa apa aja nih, Dok? Itu percintaan, Mbak, sudah selesai, Mbak. Jadi kita kembali ke persoalan perkara pidananya. Jadi supaya kita jangan berbicara sesuatu yang sudah selesai, di mana seseorang bahkan saking sakit hatinya dia lapor polisi. Jadi ada pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab sudah terjawab. Ini Bang, di sana tuh kan ada 4 Dua mempelai. Nah, jadi kalau 4 jatuhnya nanti ada 4 buku. Jadi 2 buku, 1 buku untuk mempelai laki-laki, 1 buku untuk mempelai perempuan. Jadi di atas buku tersebut Pak sama nama yang dengan buku yang pertama, Nama siapa ini? nama kedua mempelai yang ada di situ. Kalau nama kedua mempelai, Anda tanya buku yang mana? Itu sama buku. Makanya kan ada 2 nih Bang. Loh makanya, buku yang mana? Karena ada. Jadi gini, kalau kita umat Islam, seorang wanita yang kawin, pasti di belakangnya ada binti, betul? Jadi kalau kita umat Islam belakangnya misalnya si A binti si B. Nah, buku ini si A binti si B. Buku satunya si A binti si B plus. Nah, gimana ini? Kira-kira sama nggak 2 buku ini? Ini saya tanya kepada Anda sekarang. Saya kasih logika sekarang. Jadi setiap seorang wanita muslim, setiap kawin pasti ada bintinya. Bintinya itu untuk menyatakan bahwa si A ini, wanita ini anak dari seorang laki-laki yang bernama ini. Nah, di buku satunya, Hilda binti Tahir Zaman Khan. Satunya lagi, Hilda binti Tahir Rahman. Saya nggak tahu. Berarti Dengan 42. enggak, soalnya kan barang bukti yang dilihat tadi ada 4 buku pernikahan nih Bang. Ya, bukunya ada 4, tapi Iya. 2 peristiwa itu. Jadi 2 peristiwa. Artinya dari keterangan dari Bang tadi, artinya nama di antara 2 buku ada yang salah ya Bang. Maksudnya berbeda. Ya saya kasih begini tadi, saya ceritakan ada 1 buku si A bin si B, yang satu lagi si A bin si B plus C. Nah, kira-kira gimana? Anda akan menilai semua. Jadi kita sama-sama belajar lah. Artinya saya juga ingin belajar. Saya kasih sebuah ilustrasi aja tentang peristiwa itu. Nah, ada yang namanya akte nikah yang ada di KUA. Di situ ada tercantum orang tua meninggal lah, segala macam TTPN. Nah, sedangkan orang tuanya dia masih hidup. Bapak ibunya, nama bapaknya Tahir Rahman Khan. Tahir Zaman Khan. Beda ada nunjukin foto apa mungkin beda. Betul kan? Nggak usah. Enggak apa-apa Bang, aku gara-gara kuliah nggak jadi lihat. Enggak apa-apa mungkin sebagai Nggak usah Anda membawa persoalan percintaan. Ini kita kan sidang karena pidana. percintaan ada yang pernikahan ini Kita sidang pidana nanti. Kita berurut percintaan pernikahan. Anda mencoba membahas sesuatu yang sudah dikubur. Bahkan sesuatu itu sekarang proses pidana. Tapi kan kita belum lihat bukti. Nggak perlu. udah beredar. Beredar. Anda kalau selalu ngikutin perkara ini, Anda nggak tanya begini. Pastiannya aja deh, bener. Tadi setelah ada itu komunikasi masih terjalin nggak sih? Ijab kabul gimana? Yang tadi kan diakui di dalam sidang ada ijab kabul tadi. Yang Ada tadi prosesi, yang ada Oh, yang pernikahan video. dalam Yang Ini. ini yang menjawab Hilda. komunikasi. Kak Hilda habis itu pulang di rumah. Berarti tidak ada tinggal serumah mungkin. Komunikasi pun putus sama sekali. Kalau sempat protes nggak sih? Terus ada apa? Takut menghindar.
itu sudah dijelasin. Jadi Jangan kalau balik ke depan lagi, ini udah mau akhir gitu loh. Maksudnya kalau kasih pertanyaan, sayangku jangan ulang lagi ke depan, nanti akhirnya diambil lagi yang salah-salah gitu, diedit lagi gitu. Maksudnya capek, ini kan semuanya udah sejauh ini gitu loh. Maksudnya jangan ditanya yang lalu-lalu lagi, buat Hilda itu udah gak penting semuanya, sekarang kan udah terbukti, orangnya juga udah ditahan gitu loh. Tapi maunya kamu sendiri tahu di sini kasus setelah menghadiri pasar. nah, kalau gitu tanya jaksa Pak, maunya jaksa seperti apa? Nah, Karena kalau yang maunya Hilda sendiri yang seperti Hilda ingin sudah berdamai kah atau ingin enggak ada memperbaiki mau atau seperti apa? mustahil damai. Kalau Anda maunya seperti apa, Hilda sudah lapor, setelah itu diserahkan ke jaksa. Anda tanya maunya jaksa apa? Itu bukan Hilda jaksanya. Menentukan dengan maunya Hilda damai jaksa Enggak juga. ada. Berarti nggak ada perdamaian ya Hilda ya? Mustahil bin mustajab. Oke. Katanya Kak Hilda sekarang lagi dekat ya sama cowok. Apa gara-gara Oh panas? iya. Apa gara-gara panas? Gara-gara Oh iya, kalau kopi itu iya. pasangan baru? Saya bilang iya, tanya langsung. Kalau itu enggak apa-apa. Nah, Kalau urusan percintaan lain boleh. berarti apa kayak tadi yang sempat tadi nengok, terus sekarang ada